berhenti kuliah karena nggak ada uang atau yang malas? Tidak ada uang. Kalau lanjut kuliah apa mau? Tapi saya lanjut. Gimana? Doyo? Stakpen? Stakpen? Sekolah tinggi? Teologi di? Doyo? Mau dibantu kuliah? Daftar nanti. Mau? Mau? Serius? Mau ya? Tapi untuk tetap berusaha, aku minta. Tidak malas. Kau mau jadi usahain dulu sambil menunggu usaha bensin, boleh. Ditinggal pergi sang ayah untuk selamanya, membuat Naftali harus bekerja demi meringankan beban sang ibu, yang hanya seorang petani biasa di kampungnya. Pemuda 19 tahun bernama Sakeus Kroman atau biasa dipanggil Naftali ini, meninggalkan kampung halamannya yang berada di Kabupaten Yahukimo, untuk mengadu nasib di kota Sentani, Jayapura. Setiap hari Naftali berkeliling untuk berjualan cilok, yang diberi nama Cilok Pak Dedoyok, milik seseorang bernama Pak Effendi. Setiap hasil yang ia peroleh dari berdagang cilok, sebagian dia sisihkan untuk ditabung, guna tambahan biaya bagi sang adik yang hendak melanjutkan pendidikan di bangku SMK yang ada di kota Jayapura. Selain itu, Naftali juga berharap dari hasil tabungannya itu, suatu saat jika uang tersebut telah dirasa cukup, dia hendak melanjutkan kembali kuliah yang terputus karena terkendala biaya. Naftali berharap, dengan bisa melanjutkan kuliahnya, dia bisa mewujudkan impiannya untuk menjadi seorang guru. Keinginan hatinya untuk bisa melanjutkan kuliah yang sempat terhenti, kini bakal menjadi kenyataan, setelah tanpa diduga, takdir mempertemukannya dengan sosok seorang jenderal bintang 1 yang baik hati, yang dengan tulus dan ikhlas, bersedia membantunya untuk bisa melanjutkan kuliah. Beliau adalah Brigjen TNI Juwinta Omboh Sembiring, atau yang lebih akrab disapa Brigjen TNI J.O. Sembiring, Komandan Korem 172 PWY. Beliau tergugah hatinya untuk membantu biaya kuliah seorang anak yatim bernama Naftali ini, setelah melihat begitu besarnya semangat dan niat yang ditunjukkan oleh pemuda tersebut yang tanpa merasa malu atau gengsi bekerja sebagai penjual cilok, demi bisa mewujudkan mimpinya yang tertunda itu. Pertemuan Naftali dengan Brigjen TNI J.O. Sembiring ini bermula ketika sang Jenderal Bintang 1 itu melintas di kota Sentani. Dalam perjalanannya itu, beliau melihat seorang pemuda lokal yang sedang berjualan cilok dengan menggunakan sepeda motor. Sontak hal itu menarik perhatian sang Danrem, sebab menurut beliau, hal ini sangat jarang dia temui. Maka beliau pun berhenti dan menemui pemuda yang sedang berjualan cilok tersebut untuk berbincang-bincang, sembari ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang sosok pemuda tersebut. Saya melintas di Sentani dan melihat anak Papua, dia naik motor, berjualan cilok. Ini menarik menurut saya, karena tidak banyak yang saya lihat seperti ini. Kepada sang Komandan Korem, pemuda tersebut mengaku bernama Sakeus Kroman, namun biasa dipanggil Naftali. Kepada sang Danrem, Naftali menyampaikan bahwa, sebelum melakoni pekerjaan sebagai penjual cilok, tadinya dia kuliah. Namun terpaksa harus berhenti di semester 2 karena terkendala biaya. Oleh karena itu, akhirnya dia memutuskan untuk mencari pekerjaan agar bisa mendapatkan penghasilan. Dan pada saat mendapatkan tawaran untuk bekerja sebagai penjual cilok keliling milik salah seorang bernama Pak Effendi, Naftali pun menerima pekerjaan tersebut. Bagi Naftali, apapun pekerjaan itu, selagi pekerjaan itu halal, dia tidak akan merasa malu ataupun minder, walaupun harus bekerja sebagai penjual cilok keliling. Naftali menyampaikan dari hasil yang dia peroleh dengan berjualan cilok tersebut, sebagian dia sisihkan untuk ditabung,
dengan harapan kelak dia bisa melanjutkan kuliahnya yang terputus itu jika uang tabungannya telah mencukupi. Dan dia menyatakan sempat kuliah di Sekolah Tinggi Teologi tapi putus di semester 2 karena nggak ada uang. Asalnya dari Yahukimo. Kemudian yang bersangkutan numpang salah satu pendeta. Habis itu dia ditawari berdagang cilok oleh Pak Effendi katanya. Dagang cilok, setiap hari dia bisa menjual, kalau dapat 300.000 dia simpan 75.000. Dia keliling menggunakan motor yang dipinjamkan oleh pemilik dan pembuat cilok. Satu yang buat saya bangga, ini anak tidak malu katanya untuk berjualan cilok. Kemudian dia jual ini untuk mengumpulkan uang untuk kuliah. Kau jualan gini tidak malu? Tidak malu? Semangat terus. Kenapa kau pilih jual ini? Karena tidak ada biaya, saya kenal. Wah. Mendengar curahan hati dari seorang pemuda bernama Naftali itu, membuat Brigjen TNI J.O. Sembiring merasa terharu sekaligus bangga dengan semangat dan motivasi yang dimiliki oleh pemuda tersebut dalam memperjuangkan apa yang menjadi impiannya. Maka orang nomor 1 di Korem 172 Praja Wirayakti itu pun menawarkan bantuan kepada Naftali, bahwa jika dirinya ingin melanjutkan kuliah, beliau bersedia membantunya. Namun sang komandan Korem meminta Naftali untuk tidak berhenti dari pekerjaannya. Kau berhenti kuliah karena nggak ada uang atau yang malas? Tidak ada uang. Kalau lanjut kuliah kau mau? Tapi saya lanjut. Di mana? Doyo? Stakpen? Stakpen? Sekolah Tinggi Teologi di Doyo? Tapi saya minta kau kuliah, nggak boleh berhenti. Kuliah kamu ya? Iya, tetap. Ya? Kalau kamu kuliah saya bantu. Ya? Kalau mau dibantu kuliah, daftar nanti. Mau? Mau? Serius? Mau ya? Tapi kau tetap berusaha, aku minta. Tidak malas. Kau mau jadi usahain dulu, sambil menunggu usaha bensin, boleh. Tak bisa kita bayangkan seperti apa rasa bahagia yang ada di hati seorang pemuda bernama Naftali itu, karena dirinya tidak pernah menyangka akan bertemu dengan sosok seorang yang dermawan, yang dengan tulus dan ikhlas mau membantu meringankan beban hidupnya, sehingga kini dia mendapatkan kesempatan untuk mewujudkan mimpinya yang harus terhenti karena kondisi kehidupan yang dijalaninya. Setelah sepakat dengan apa yang ditawarkan oleh sang danrem beserta persyaratan yang sudah disampaikan, keduanya pun bersalaman. Pada momen tersebut, tampak jelas kebahagiaan yang terpancar dari raut wajah pemuda bernama Naftali itu. Udah ya? Sepakat toh? Ya, saya juga sendiri Komandan Korem 2 Praja Wirayakti, kantor saya Jalan Raya Biasa. Tahu toh? Belum pernah? Ya, nanti kamu Saya ngajak saya. ya nanti ada Tuhan. Berarti nanti kalau ada kemudahan Tuhan kasih kamu berkuliah, kamu tetap mau usaha. Usaha ini tidak hina, ya kan? Usaha ini adalah usaha yang halal. Satu yang buat saya bangga, ini anak tidak malu katanya untuk berjualan cilok. Kemudian dia jual ini untuk mengumpulkan uang untuk kuliah, memiliki tekad. Nah ini memiliki namanya sebuah fighting spirit, yaitu semangat yang pantang menyerah. Ini saya apresiasi. Kemudian saya berdiskusi dengan yang bersangkutan. Ini jiwanya saya merasakan dia ini ada aura yang ketulusan, terus kepolosan, dan kami dari jajaran Korem 172 Praja Wirayakti akan berkomunikasi lagi pada yang bersangkutan dan berniat untuk membantu sekolahnya. Yang pasti saya bilang pada Naftali tadi, Ade, saya akan bantu kau, tapi kau tidak boleh putus kuliah dan tidak boleh berhenti untuk berusaha. Silahkan untuk berusaha apa aja. Tapi hari ini tadi yang sang bersangkutan menyampaikan dia akan kuliah
dia akan membawa dagangannya ke sekolah, ke kampus, dan dia akan berdagang di kampus. Ini perlu disupport menurut saya. Hal kecil yang kita lakukan semoga bisa berarti bagi adik Naftali tadi. Pada kesempatan itu juga, beliau ikut membeli dan mencicipi cilok yang dijual oleh Naftali. Bahkan seluruh dagangan Naftali pun diborong habis oleh sang danrem, dan meminta Naftali untuk membagikannya kepada warga yang ada di sekitar, sembari beliau ingin menyaksikan bagaimana cara Naftali bekerja saat melayani para pembeli. Oke, terus? Itu? Satu lagi. Nah, udah 10 toh? Ini saja? Pakai itu? Enggak? Pakai ini. Yang lain? Oh, lagi tuh 10. Racikan dari adik siapa kalau mana tadi? Naftali. Naftali apa tadi? Roman. Meskipun lama menghabiskan masa dinasnya di Satuan Komando Korps Baret Merah Kopassus, yang terkenal dengan latihannya yang ekstra keras, namun hal itu tidak mengubah sosok Brigjen TNI J.O. Sembiring sebagai pribadi yang humanis. Hal itu sangat tampak pada saat beliau berbincang-bincang dengan Naftali, serta bagaimana beliau berinteraksi dengan masyarakat yang ada di sekitar. Bahkan, tampak beberapa kali beliau ikut membantu menyerahkan cilok yang sudah diracik oleh Naftali kepada warga, di sela perbincangan mereka saat itu. Walaupun berstatus sebagai orang nomor 1 di Korem 172 Praja Wirayakti, dengan menyandang pangkat bintang 1 di pundaknya, namun keramahan dan kerendahan hati beliau sangat tampak jelas terlihat saat itu. Ya sudah cilok tuh maju sudah. Masih ada di dalam. Siapa yang mau mana lagi? Yo, ayam putih-putih sebentar ya. Bilang apa? Kembali kasih yo, adek. Ya, iya. Om, Ya. ada om yang di sana lagi mau. Oh, boleh. Semoga semangat dan motivasi yang ditunjukkan oleh seorang pemuda bernama Naftali, serta jiwa dermawan yang dilandasi rasa kepedulian terhadap sesama, yang membutuhkan pertolongan, yang telah diwujudkan melalui aksi nyata sosok seorang Brigjen TNI J.O. Sembiring ini, bisa menjadi contoh dan teladan bagi kita semua. Tadi ini anak bapak yang sudah meninggal, tinggal mamanya katanya, dan dia sangat ingin kuliah, kemudian hanya kurangan biaya. Menurut saya ini perlu kita bantu. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan upload video terbaru kami.